Mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt menjadi salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo. Lama dinanti, kabar terakhir menyebut progresnya hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan. Lantas bagaimana? Kita simak bersama dalam Apa Kabar Mimpi Listrik 35.000 megawatt Jokowi. Keterbatasan listrik di wilayah pelosok Indonesia memicu keprihatinan Presiden. Di awal masa jabatannya, Presiden mewacanakan program 35.000 megawatt ini bisa terrealisasi pada tahun 2019. Namun selang 5 tahun sejak proyek ini dimulai dikerjakan pada Mei 2015, perjalanan proyek ini bisa dikatakan tidak mulus. Bahkan pada awalnya proyek ini sempat mendapatkan pertentangan karena dianggap mustahil. Pembangkit listrik 35.000 megawatt, pembangunannya ini dinilai tidak mungkin rampung dalam waktu 5 tahun saja. Dan ternyata prediksi itu tepat. Keterlambatan realisasi pun akhirnya terjadi. Sesuai dengan RUPTL 2019 hingga 2028, Kementerian ESDM akhirnya menggeser target proyek ini ke tahun 2028. Namun PT PLN tetap optimis proyek ini bisa dipercepat ke tahun 2023. Nah, kita lihat proyek 35.000 megawatt ini terdiri dari apa saja? Ada 291 unit pembangkit listrik, kemudian 732 unit transmisi, kemudian ada sekitar 1.375 unit gardu induk dan juga ada 2.600 set trafo, lalu di sini juga ada 301.300 kilometer konduktor aluminium, sementara juga ada 3,5 juta ton baja. Nah, dari sisi pendanaan, proyek ini membutuhkan dana yang fantastis sekali, sebesar 1.200 triliun rupiah totalnya. Pemerintah melalui PLN hanya mampu mendanai sekitar 10.000 megawatt atau sekitar sebesar 585 triliun rupiah. Sementara sisanya ini masih dibutuhkan dana yang lebih besar lagi dari investor swasta maupun juga asing sebagai independent power producer. Lantas seperti apa progres terakhirnya, kita juga akan lihat di slide berikutnya. Dari data terakhir, pembangkit yang beroperasi hanya baru mencapai 24% dari 35.000 megawatt. Artinya di sini masih ada 8.382 megawatt yang baru beroperasi. Sementara yang lainnya hingga saat ini kita lihat masih ada 54% yang masih berada di tahap konstruksi atau sekitar 19.067 megawatt. Kemudian juga ada 18% yang ternyata belum dikonstruksi tapi kontraknya sudah ditandatangani atau sekitar 6.528 megawatt. Sedangkan sisanya ada 4% yang masih dalam tahap pengadaan dan perencanaan atau sekitar 1.563 megawatt. Nah, kira-kira kalau kita lihat memang ini sudah sekitar lebih dari 3/4 program ini sudah dimulai pembangunan fisiknya. Seperti apa update sebaran proyek ini dari Sabang sampai Merauke, kita juga akan lihat di slide berikutnya. Nah, tujuan pemerataan listrik tidak hanya berfokus di kawasan industri seperti wilayah Jawa dan juga Bali, tapi juga harus seluruh wilayah agar ekonomi di seluruh daerah semuanya juga pastinya ikut berkembang. Nah, kita lihat ini pertama pembangkit yang sudah tersebar, ini wilayahnya yang pertama ada Sumatera, sudah sekitar 14% atau 1.287 megawatt. Sementara di Jawa, Madura dan Bali ini sudah ada 23% atau sekitar 4.184 megawatt. Kemudian kita beralih ke Pulau Kalimantan di mana ada calon ibu kota di sini ada sekitar 26% atau 901 megawatt. Kemudian kita ke Pulau Sulawesi ada 45% atau 1.146 megawatt. Di Nusa Tenggara ada 52%, 427 megawatt. Kemudian di wilayah yang terakhir ada Maluku dan Papua sudah 50% atau artinya ada 437 megawatt yang sudah beroperasi. Nah, dari perkembangan progres terakhir program ini apa sih sebenarnya yang menjadi faktor penghambat ya? Kita juga akan ulas di slide berikutnya. Nah, istilah bersakit-sakit dahulu atau tersetrum-setrum dahulu sepertinya mungkin bisa menjadi gambaran kondisi PT PLN saat ini akibat mega proyek 35.000 megawatt. Padahal PTLN adalah perusahaan plat merah
listrik satu-satunya negara yang mampu memonopoli industri kelistrikan nasional. Tetapi justru ini malah terbebani. Nah, kita lihat yang menjadi kesulitan pertama PT PLN adalah pembebasan lahan. Nah, persoalan ini menjadi rumit sekali karena PT PLN ternyata harus membeli lahan yang dibutuhkan untuk infrastruktur dari masyarakat. Dan kedua, kita lihat memang ini masih balik lagi karena sebagian besar proyek ini bergantung pada bahan bakar batu bara, sehingga artinya ini tentu membutuhkan kapasitas dan harga batu bara yang terjangkau. Nah, untuk jangka panjang PT PLN ini sampai mengusulkan agar Indonesia ini memiliki tambang batu bara yang sesuai agar target pemenuhan listriknya ini bisa tercapai. Sementara kalau kita lihat dari beban finansial selama 5 tahun terakhir, ternyata PT PLN juga mengaku sulit sekali mencari pinjaman untuk proyek dan tidak mampu membiayai proyek ini secara mandiri. Bahkan akibatnya hingga akhir tahun lalu, perseroan ini memiliki hutang yang membengkak sebesar 500 triliun rupiah. Nah, selain proyek 35.000 megawatt, ada juga beberapa proyek lain yang ternyata menjadi tanggung jawab PT PLN. Kita lihat ada proyek 7.000 megawatt atau ini sudah sekitar 94% telah mendapatkan realisasi sertifikat layak operasi dan juga ditargetkan akan rampung pada tahun 2023. Kemudian kita lihat di sini juga ada proyek lainnya, proyek penambahan pembangkit sebesar 56,5 gigawatt, rinciannya yaitu untuk PLTU 48%, untuk PLTG 22%, kemudian untuk energi baru terbarukan di sini atau EBT 30%. Nah, porsi PLN untuk proyek penambahan pembangkit ini adalah 28%, sementara sisanya ditangani oleh EVP, kemudian juga ada anak perusahaan dan juga ada wilayah usaha lainnya. Nah, di sini kesimpulannya dan juga berikut adalah perjalanan mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Nah, meski memang kita tahu di tengah sulitnya situasi pandemi, sejauh ini PT PLN tetap optimis, tidaknya 3 tahun lagi proyek ini bisa finish. Seperti apa hasilnya tentu kita harapkan saja ya, pada akhirnya pemerataan listrik bagi seluruh wilayah ini bisa dinantikan dan juga dapat tercapai.